sehingga orang tuanya terbebani. Akibat orang tuanya terbebani, pinjem bank emok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Manti dimanapun anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, kali ini kita akan membahas terkait kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang selalu menuai pro dan kontra ya teman-teman. Namun kita harus garis bawahi teman-teman terkait kebijakan ini ya. Ini terkait pro ya. Kebanyakan ya warga masyarakat Jawa Barat selalu pro terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Namun saya nilai atau saya lihat dan saya amati orang-orang yang selalu kontra dengan kebijakannya Gubernur Jawa Barat ini hanya segelintir elit-elit atau lembaga-lembaga yang saya rasa kerjanya hanya mengkritik dan berkomentar saja teman-teman, tanpa ada kinerja di lapangannya teman-teman. Nah, salah satunya adalah ada salah satu yang katanya anggota dari KPAI, beliau menyayangkan terkait kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini teman-teman. Nah, bagaimana videonya kita simak dulu teman-teman, ini dia. Soal wisuda, soal Studi perpisahan, tour. study tour, anak-anak yang terdampak langsung pada program ini pernah nggak ditanya? Jadi menurut saya ini ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ada dalam Undang-Undang Sidiknas bahwa mereka itu wajib untuk ditanya sebenarnya stakeholder terkait ini. Baik itu anak dari versi anak, baik itu versi orang tua maupun versi guru-guru. Kalau pakai data pasti lebih kuat lagi gitu Pak. Deddy ini akan bisa bertanggung jawab. Data berkata ini begini. Data itu penting kok dalam melakukan kebijakan publik. Itu ilmu ya, bukan karena kata saya gitu. Pembelajaran study tour yang dimaksud tadi kalau emang memberatkan ya mari kita bikin ketentuannya. Karena sebenarnya peraturan Menteri Pendidikan membolehkan pembelajaran di luar kelas. Misalnya belajar sejarah, oh ini datang ke museum kan boleh. Kemudian belajar biologi langsung ke hutan terdekat. Kalau itu adalah pembelajaran yang berkaitannya dengan peningkatan kualitas dan kapasitas anak-anak, tapi tidak memberatkan. Tidak bisa juga seluruhnya anak-anak ini nggak boleh sama sekali belajar di luar sekolah. Maksudnya biar jernih. Begini, secara teori itu adalah tergantung kemampuan orang tua dan persetujuan orang tua. Kan orang jangan ngelihat ke atas. Saya ini hidup bergaul dengan masyarakat dalam setiap hari. Tapi orang tua itu tidak akan kuat manakala sekolahnya menyelenggarakan. Anaknya nangis, anaknya ngambek, anaknya merasa di lingkungannya menjadi terpinggirkan sehingga orang tuanya terbebani. Akibat orang tuanya terbebani, pinjem bank emok, udah deh, pinjem bank keliling, pinjem pinjol, angka kemiskinan di Jawa Barat akan semakin meningkat. Orang Jawa Barat itu per RT itu sudah ada kumpulan 10 orang, itu pengeluaran rentenir dan rata-rata dipakai biaya sekolah, studi tour, outing class, kredit motor gitu loh. Jadi bagi mereka yang hanya melihat di Jakarta, itu tidak akan pernah tahu kehidupan masyarakat yang real. Saya ini hidupnya di tengah-tengah masyarakat dan saya ini tiap hari itu nanganin orang yang numpuk di rumah saya, di rumah dinas. 100 orang mengadu hal yang sama. Jadi bagi saya hari ini akan tegak lurus. Saya akan lebih mengutamakan melakukan pembelaan terhadap rakyat Jabar, merubah sistem hidupnya, meringankan beban mereka, dan mereka harus bersekolah sampai SMA. Saya tidak akan mendengar siapapun. Yang penting saya sebagai Gubernur Jabar bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Jabar. Nah, seperti itulah penjelasan Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, di mana beliau saat ditanya oleh awak media alasan kenapa beliau kekeh melarang wisuda atau study tour di kalangan siswa-siswa atau pelajar-pelajar yang ada di Jawa Barat ya teman-teman. Beliau menilai bahwasanya kita tahu juga ya teman-teman, Kang Deddy ini selaku Gubernur Jawa Barat ini selalu turun ke bawah dan selalu melihat permasalahan-permasalahan yang ada di warganya ya teman-teman, di mana ya kita tahu di video tersebut menjelaskan bahwasanya warga Jabar banyak yang selalu memaksakan agar anak-anaknya ini ikut untuk study tour atau melaksanakan wisuda. Bahkan uang yang dibayarkan untuk melakukan atau melaksanakan study tour dan wisuda tersebut adalah uang hasil pinjaman ya teman-teman. Nah, bagaimana pendapat teman-teman terkait
kebijakan Kang Deddy ini? Silahkan komen di bawah ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.